Apakah ini sebuah tanda akan terjadi sesuatu? Ya. Ada letupan-letupan gelombang elektromagnetik yang saya tidak tahu. Ini ada yang ditinggali genderuwo, ada yang ditinggali kuntilanak, ada yang ditinggali pocongan, ada juga yang cuma jin biasa. Selamat datang di pintu astral 7. Dunia lain penuh misteri. Ada Jupe di sini dan juga ada Mas Eko, dan kita sudah siap dengan satu materi. Sekarang ini kita akan membahas sebuah video yang aneh dan juga ini fenomena alam terjadi, Mas Eko ya. Betul. Kita akan puterin videonya. Coba kita lihat bareng-bareng Mas Eko ya. Is kok ini berarti bro kau salah lagi lanjut sempit to jane sing luwih open ngono lho kok ini lho ngene lho kok ini ler ini ndene to tekno bang lho apa barang namu naik di situ lho apa tak kolbu kita ini jadi sedikit mengungkap Mas Jupe. Kebetulan Mas Eko kan juga ngajar yoga ya. Oke. Yoga cakra. Itu di sebuah kampung, di sebuah dusun, nama dusun Puluhan. Dusun? Puluhan. Iya, itu ada di Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul. Oke. Ini kejadian sekitar 2 bulan yang lalu. Dan ini kejadian unik Mas Jupe. Ya. Itu sebenarnya bukan hewan. Terus itu apa Mas? Jadi bentuknya seperti air, dikatakan seperti air rintik. Iya. Kumpulan hewan kecil-kecil bercampur jadi satu dan yang lainnya. Cuma mereka muter ya? Iya. Mereka jadi nggak turun ke bawah ya? Iya. Jadi begini Mas Jupe, yang bikin unik mereka dari pemuda-pemuda itu yang nonton, jadi kebetulan dia lihat itu jalan Mas Jupe. Kalau puting beliung ataupun orang Jawa mengatakan lisus ya, itu siang hari wajar. Oke. Nah ini malam, di tengah malam Mas Jupe. Di tengah malam? Iya. Itu berarti kayak pusaran angin? Pusaran angin berjalan. Termuter. Makanya yang nyoting ngikutin. Terus mereka ngikutin? Iya. Itu yang nyoting banyak orang sebenarnya. Cuma dia paling depan sendiri katanya gitu sebagai informasinya kepada Mas Eko. Kebetulan orang tuanya dia yang ngirim ke Mas Eko. Oke. Wah ini ada kejadian unik, manggil saya kan Sen ya. Sen, ada kejadian unik di kampung kami seperti itu. Itu apa ya, ditanyakan sama Mas Eko. Nah kalau menurut pendapat saya itu merupakan fenomena alam. Jadi kalau kita dari sudut pandang, karena kita acaranya adalah pintu astral ya, yang berkaitan dengan dunia lain. Jadi kita hanya memandangnya dari sudut dunia lain, bukan secara ilmiah gitu Mas Jupe. Jadi kalau umpamanya suatu kuasa energi dari alam lain seperti bangsa-bangsa seperti itulah, entah itu bangsa jin, entah siluman dan sebagainya, kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka dia akan menggunakan berbagai macam metode. Jadi mencari waktu dan tempat yang tepat dan bisa menggunakan kesempatan itu untuk bisa mentransfer ataupun memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya kehidupan. Biasanya berkelompok itu. Terus dengan tujuan apa Mas? Ya, umumnya gini Mas Jupe ya. Dari ujung desa menuju ujung desa yang lainnya. A ke B. Itu kan mereka enggak terus undul pindah kan enggak Mas Jupe. Tetapi mereka akan menggunakan dengan berbagai macam teknik dan berbagai macam fenomena alam. Kalau umpamanya bentuknya maunya bangsa demit jin maunya gitu ya, pindahan tempat satu RT apa satu kampung, nanti kalau mereka munculnya bentuknya kayak gitu malah bubar semua. Maka mereka menggunakan, ada juga di kampung-kampung tertentu ada suara-suara kayak gamelan. Iya, ini ada suara gamelan lewat dari sana ke sana malam-malam tertentu.
dan suara-suara yang lainnya gitu loh Mas Ube. Ini apakah nanti sifatnya dia mengganggu? Enggak, sebenarnya enggak ada Mas Ube ya. Ini hanya semacam kayak tanda alam aja bahwa dunia mereka itu ada. Mereka itu ingin menunjukkan eksistensi mereka kepada manusia bahwa dunia ini tidak cuma manusia yang ada. Mungkin ada tempat-tempat tertentu, kampung-kampung tertentu pun ada katanya berpindah. Wah, udah pindah gue. Kayak Kemang-mang gitu, lewat api yang berjejer-jejer itu loh di sawah, ya, ataupun melewati sungai. Jadi seperti api yang lewat itu loh Mas Ube. Itu kan perpindahan. Terjadi di mana? Di desa mana Mas tadi? Desa Puluhan. Desa Puluhan. Kapan? Dua bulan yang lalu Mas Ube. Sekarang berarti ya lebih 2 bulan lah, hampir 3 bulan. Tapi kayaknya 2 bulan tepatnya ya. April ya. Iya, soalnya kebetulan Mas Eko saat itu lagi ada acara di rumah. Saudaranya juga pas gabung di acara Mas Eko. Terus ada kiriman kayak gitu, suruh tanya gitu loh. Tapi ini dipegang nggak bisa Mas? Nggak bisa. Tapi saat dikejar katanya Mas Ube, waktu itu kan berputar-putar kali puting beliung. Waktu dikejar itu berhenti Mas Ube, berhenti terus dia mendekat itu Mas Ube, lari katanya. Siapa orangnya nggak tahu. Seperti ada hewan kita kejar, hewannya berhenti. Setelah kita mendekat, hewannya balik ya, bukan nyerang tapi balik gitu loh Mas Ube. Kayak apa coba? Ya lari semuanya. Karena kalau kita mikir secara logika ya, kalau ada pusaran angin kayak gini biasanya tuh kejadiannya siang. Ya, karena pusaran angin itu kan ada efeknya dari kelembapan suhu udara, panasnya matahari, terus dataran tanahnya juga, pinggirannya baru bisa ada pusaran angin, bisa terjadi puting beliung atau angin lesus, angin topan yang lainnya. Tapi ini malam. Ya. Terus ada cerita ini nggak Mas? Ini berkelanjutan atau cuman kejadian malam ini aja? Ini kejadian unik Mas Ube. Jadi hanya sekali tok itu kejadian. Tapi menurut kabar berita dari masyarakat, kebetulan kan Mas Eko juga sering ngajar di sana ya untuk yoganya Mas Ube ya. Itu kalau saat-saat tertentu ada suara kuda Mas Ube. Suara kuda? Iya. Walaupun di sana ada kuda. Tapi kayak kuda plus dengan belakangnya keretanya. Kereta, oke. Dan kudanya meringkik-ringkik gitu loh, jalan. Alam itu udah ngasih kisi-kisi tentang adanya fenomena-fenomena alam yang ada. Itu seperti itu Mas Ube. Dan kita manusia mungkin kata-kata yang tepat itu titen ya. Bisa mempelajari dengan ilmu titen. Betul, titen. Sama seperti gempa. Gempa kebanyakan siang hari atau malam hari. Pagi hari atau menjelang pagi. Gempa dahsyat ya. Iya, gempa dahsyat. Rata-rata menjelang pagi. Aku juga sempat berpikir kayak gitu. Gempa bumi kebanyakan yang dahsyat gitu. Maaf ya, ini bukan hanya cerita aja. Cerita aja, pengalaman aja. Kok kebanyakan pagi, siang, malam tuh pas kita tidur kok jarang ada ya. Iya. Biasanya kalau ataupun ada, menurut penyelidikan bahasanya kok keren banget ya. Menurut apa yang Mas Eko pelajari selama ini, jadi ilmu titen Mas Ube. Kalau gempa di malam hari, itu malah yang keluar adalah energi sawan. Jadi semacam kayak ada energi keluar. Ya, itu bentuknya jadi sawan energi sawan. Bisa nanti jadi penyakit, bisa menjadi suatu gelombang elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Ataupun cara berpikir manusia menjadi aneh, bingung dan sebagainya. Itu seperti itu Mas Ube. Oke. Aku jadi kepikiran kayak gini Mas. Sepertinya kok alam semesta ini seperti masih ada rasa melindungi umat manusia. Betul. Gempa bumi juga tadi kita bilang kita ngerasain kok kebanyakan siang ya, waktu manusia udah awake, udah sadar. Betul. Ya. Karena kalau malam mungkin akan semakin banyak korban. Walaupun mungkin ada gempa bumi dahsyat malam, tapi sangat jarang sekali terjadi. Kalau dari sudut pandang Mas Eko seorang cenayang, memang melihat semesta ini masih mendukung kita ya Mas Eko? Iya. As a human. Jadi Tuhan memang sebenarnya sayang sama kita Mas Ube. Ya, Tuhan tuh sayang sama kita. Orang matang katanya manusia itu punya rencana, tapi rencana Tuhan katanya lebih indah. Itu ya. Dan saya meyakini itu Mas Ube.
Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Artinya Tuhan tidak pernah berlaku jahat pada kita. Yes. Selalu mengasih kisah kisi-kisi. Ya. Kenapa manusia matanya 2? Dikasih kuping, telinga 2. Dikasih tangan 2, dikasih kaki 2. Artinya Tuhan ngasih kesempatan kita. Kalau tangan kiri sakit, tangan kanan masih ada. Mata kiri kita sakit, mata kanan kita ada. Artinya dikasih jalan agar kita mempunyai waktu untuk bisa berpikir. Sama seperti gempa. Sebelum gempa datang, biasanya itu akan diawali dengan fenomena alam yang sebelumnya. Contohnya hewan-hewan yang kecil-kecil dari tanah keluar semua, ya. Hewan-hewan juga mulai gelisah. Artinya apa? Alam sudah ngasih kisi-kisi sama kita. Kalau alam memberikan kisi-kisi kepada kita, itu menandakan alam masih berpihak pada kita. Yes. Yang paling ngeri adalah jika alam sudah tidak ngasih kisi-kisi, tiba-tiba selesai begitu saja. Terus kembali lagi kita ke video tadi awal Mas Eko. Ya. Apakah ini sebuah tanda akan terjadi sesuatu? Ya. Ini yang sedang Mas Eko teliti sampai detik ini belum ada jawaban, Mas Jupe. Alam ini kalau hening, Mas Jupe, tiba-tiba hening sekali. Itu juga perlu dicurigai ya. Peristiwa ini terjadi tahun 2006 ya, berarti gempa itu ya. Cuma cerita loh ya, cuma cerita. Mas Eko tuh sudah siaran di radio. Waktu itu malam Jumat, siaran Cenayang Live itu malam Jumat, Mas Jupe, di UTFM ini. Mas Eko kok malam hari ini tidak menjawab semua SMS kami. Tidak mau menjawab semua pertanyaan kami. Saya hanya menjawab sesuatu gini. Malam hari ini Mas Eko tidak bisa ngomong apa-apa. Karena gelombang alam ini aneh malam hari ini. Ada letupan-letupan gelombang elektromagnetik yang saya tidak tahu ini mau terjadi apa. Ada orang mengatakan, mau ada apa Mas Eko? Waktu itu Merapi dalam kondisi sedang erupsi, gejolak. Saya ngomong, kayaknya mau ada gempa deh. Sudah terucap begitu ya? Iya, dan ini jadi masalah Mas Eko akhirnya. Gempa dari mana Mas Eko? Dari bumi atau dari Gunung Merapi waktu itu? Saya bilang, saya tidak tahu. Dan dengar-dengar Mas Eko juga dapat teguran ya? Iya, betul. Langsung dapat teguran dari Mas Eko dapat teguran dari Big Boss. Saya sampai sempatnya gimana ya? Saya dapat teguran, kok Mas Eko berani-beraninya ngomong seperti itu? Saya ngomong berkali-kali Mas di acara malam hari itu. Saya dapat teguran, kenapa kok berani-beraninya membuat statement seperti itu bisa membuat masyarakat menjadi panik. Saya bilang sama Big Boss ya, kalau saya siaran malam hari ini saya merasa mengintimidasi ataupun memberikan informasi yang salah pada masyarakat, saya akan menanggung. Siap resikonya, saya gitu malam itu. Saya hanya ingin jujur gitu loh. Saya hanya ingin jujur Pak gitu loh, Mas. Bahwa apa yang saya dapatkan malam hari ini murni saya mendapatkannya. Ternyata terjadi gempa seperti itu. Keesokan harinya. Iya. Alam itu sebenarnya masih sayang sama kita. Kita dikasih banyak sekali tanda-tanda alam, baik dalam bentuk hewan, bentuk suasana energi alam, angin maupun yang lainnya, Mas Zupe. Apalagi lo gini Mas Zupe, kalau kita masak nasinya gampang basi, tapi serentak. Kalau kita mungkin magic jar sedang rusak mungkin ya, tapi nyatanya tetangga kita semua itu akan ngomong, aku kok masak nasi cepat basi ya. Tetangga itu juga ngomong, aku yo tempat aku juga gitu loh. Nah, ini itu tanda juga. Tanda Mas Zupe. Ada sesuatu yang lainnya. Saya yakin para pemirsa pun pernah mengalami hal seperti itu. Karena dalam satu ruangan Mas Zupe, kita mengetahui di dunia ini ada yang dinamakan dengan segitiga Bermuda. Iya. Ya, segitiga Bermuda. Itu secara nasional, internasional. Secara nasional pun ada segitiga Bermudanya di mana? Ada. Nanti lebih kecil lagi, satu kecamatan ada kampung yang dikatakan kampung segitiga Bermuda. Dari satu kampung pun ada titik segitiga Bermuda.
sampai ke titik yang paling kecil, rumah. Setiap Ada, rumah ya. itu ada segitiga bermudanya. Ada yang di ruang tamu, ada yang di ruang tidur, ada yang di dapur dan sebagainya. Setiap rumah. Oke. Makanya orang mengatakan, apa benar Mas Eko, setiap rumah itu ada penghuninya? Maaf ya, dengan tanda petik bangsa jin. Ada. Ada juga yang bentuknya kuntilanak, sundel bolong, pocongan, gendruwo. Ada, selalu ada. Hanya Tapi, saja ada yang mengganggu, ada yang tidak. Iya, artinya begini, ada yang ditinggali gendruwo, ada yang ditinggali kuntilanak, ada yang ditinggali pocongan, ada juga yang cuma jin biasa, ada. Oke. Makanya ini fenomena-fenomena alam ini kita sebagai manusia harus bijaksana mensikapinya. Dan yang jelas sebisa mungkin kita jangan sampai menutup mata, menutup telinga dari rumah besar kita yaitu semesta ini Mas Eko ya. Betul, Karena amin. mereka talk to us. Jangan lupa di like videonya, subscribe, dan juga di komen. Mungkin mau kasih usulan, besok bahas ini Mas Eko. Boleh. Terima kasih Mas Eko ya. Sama-sama Mas informasinya. Jupe. Ya, kamu juga terima kasih. Iya. Ya, kita besok Thanks. ketemu lagi di lain pembahasan. Tetap di Pintu Astral 7. Tok tok tok. Dunia lain penuh misteri.